Ya, pemirsa Masjid Istiqlal Jakarta membuka kegiatan iktikaf untuk masyarakat pada 10 hari terakhir Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Program iktikaf di Masjid Istiqlal terbuka untuk umum dan dapat diikuti jemaah secara gratis tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu. Kegiatan ini dimulai pada 11 Maret 2026 pukul 1 dini hari. Sejak tadi malam, jemaah diperbolehkan bermalam di area masjid sebagai persiapan mengikuti rangkaian ibadah pada malam hari. Iktikaf menjadi salah satu ibadah yang banyak dilakukan umat muslim pada 10 hari terakhir Ramadan. Berbagai kegiatan ibadah selama pelaksanaan iktikaf mulai dari pembacaan Al-Quran, tausiah, hingga rangkaian sholat malam. Di Masjid Istiqlal, para jamaah diminta mengikuti imbauan pengelola agar ibadah berjalan khusyuk dan tertib. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mengisi bulan suci Ramadan, komunitas Tuli Universitas Negeri Surabaya menggelar belajar Al-Quran menggunakan bahasa isyarat. Meski memiliki keterbatasan fisik, tak menyurutkan semangat teman-teman Tuli untuk memahami agama melalui Al-Quran. Puluhan disabilitas yang tergabung dalam komunitas Tuli Universitas Negeri Surabaya, UNESA, antusias mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat di Masjid Baitul Makmur UNESA. Dengan sabar, Ustadz yang juga memiliki keterbatasan ini mengajarkan satu persatu huruf hijaiyah hingga mengenalkan tanda baca dan tajwid dengan menggunakan bahasa isyarat. Meski memiliki keterbatasan fisik, tak menyurutkan semangat para teman Tuli untuk terus belajar memahami agama melalui Al-Quran. Yang diajarkan mulai membaca hijaiyah ini sampai dengan ngajinya. Jadi kalau kita baca tulisnya isyarat untuk hijaiyah, setelah itu baru diterapkan membaca Al-Quran dimulai dengan surat-surat pendek yang dengan menggunakan isyarat. Belajar mengaji dengan bahasa isyarat ini digelar pada hari Senin dan Kamis setiap menjelang waktu berbuka puasa di Masjid Baitul Makmur, kampus UNESA. Dari Surabaya, Jawa Timur, Heri Tambayong melaporkan. Lur, wong tuwek dah pusing bayar nggak duit 200.000 palsu. Wong tuwek ngene lah dah pusing bayar nggak duit. Seorang nenek 77 tahun menjadi korban penipuan uang palsu di sekitar SPBU Bangsri, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pelaku membeli kerupuk yang dijajakan korban senilai Rp20.000. Setelah transaksi, pelaku meminta tukar 2 lembar uang Rp100.000 dengan uang pecahan korban. Namun naas, uang itu ternyata palsu. Uang receh hasil jeripayah sang nenek yang selama ini dikumpulkan untuk hari raya pun raib digondol pelaku. Pembeli dengan menggunakan uang pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar. Nah, si pedagang tersebut pertamanya tidak mengetahui kalau uang itu palsu. Akhirnya setelah diraba-raba sama si nenek tersebut, ternyata uangnya palsu. Pelaku diduga sengaja menyasar para pedagang tua yang mudah untuk dikelabui. Hingga kini anggota kepolisian terus memburunya. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan 2 pelaku pengangkut solar ilegal diwarnai aksi kejar-kejaran di Situbondo, Jawa Timur. Truk itu bahkan nekat menabrak kendaraan yang melintas serta mobil petugas. Lagunya buanter, beruberan. Ini lo mobilnya. Bawa solar itu. Bawa solar lari. Tim Resmob Barat terlibat kejar-kejaran dengan sebuah truk pengangkut solar ilegal di wilayah Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Dalam pelariannya, pelaku melakukan perlawanan dengan cara menabrak mobil petugas dan beberapa kendaraan lain yang melintas. Anggota Polsek Banyuk Lugur yang mendapat informasi dari anggota Resmob turut melakukan pengadangan. Pelarian pelaku akhirnya terhenti setelah menabrak pagar salah satu rumah milik warga setempat. Masa yang geram melihat aksi pelaku sempat mengepung dan menghakiminya hingga akhirnya diserahkan ke polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti 1 talon air berisi sekitar 1.000 liter BBM jenis solar.
Kini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Situbondo guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seekor ular kobra sepanjang 2 meter sembunyi di balik lemari di rumah warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu gerombolan paus pilot terjebak dan terdampar di perairan dangkal hingga harus dievakuasi oleh nelayan. Diduga berburu makanan, seekor ular kobra masuk dalam rumah warga di kawasan Desa Durung Beduk, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Ular kobra berbisa dan membahayakan sepanjang 2 meter ini masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang berbatasan langsung dengan pekarangan kosong. Tahan. Jumlah petugas damkar dari BPBD Sidoarjo yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi ular karena sembunyi di balik almari dan tumpukan barang. Setelah dipancing selama 1 jam, ular jenis kobra Jawa ini akhirnya berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam galon bekas. Lokasinya kan dekat sama kayak lahan ladang kosong. Jadi ular itu mungkin cari makannya ke pemukiman. Akhirnya ya berhasil kita evakuasi walaupun dengan susah payah dan ukurannya juga sangat besar sekali. Oleh petugas, ular kobra Jawa dibawa ke pos damkar Sidoarjo untuk kemudian diserahkan ke BKSDA Jatim di Juanda, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga dihebohkan usai terdamparnya gerombolan paus pilot terdampar di perairan dangkal di pantai Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini pertama kali diketahui warga setempat yang melihat sejumlah paus tidak mampu kembali ke laut lepas karena terjebak di perairan dangkal. Warga segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Bersama para nelayan, anggota Polsek Rote Barat Daya kemudian mengevakuasinya dengan mengirim paus-paus tersebut menuju perairan yang lebih dalam. Batu Tua, maka kami berinisiatif untuk melakukan penyelamatan dengan cara menggiring mereka ke perairan yang lebih dalam agar kiranya mereka dapat terselamatkan. Diketahui 4 ekor paus ditemukan mati, sementara sejumlah paus lainnya berhasil digiring kembali ke laut lepas guna menghindari ancaman kematian akibat terjebak di perairan dangkal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer pengangkut alat berat tersangkut rel di jalan perlintasan langsung Oronggowarsito Semarang antara stasiun Alas Tua Stasiun Semarang Tawang. Diduga bagian bawah truk yang terlalu rendah tersangkut pada rel kereta di perlintasan. Evakuasi truk sempat dilakukan dengan menarik menggunakan sebuah truk molen namun gagal. Truk akhirnya berhasil disingkirkan dari perlintasan rel setelah ditarik menggunakan sebuah dam truk besar. Berhentinya truk di perlintasan sekitar 4 jam membuat 10 perjalanan kereta api mengalami gangguan. KAI Daob 4 Semarang juga menyampaikan permintaan maaf kepada penumpang yang mengalami keterlambatan. Servis recovery pun diberikan sebagai kompensasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariendra, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang. Hari ini saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.